terima kasih kepada Pak Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan yang telah membuka acara ini. Tak lupa ada Bu Indah Megawati yang turut memberikan brainstorming kepada kita terkait KUR dari sisi kebijakan dari Kementan. Pertama-tama ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Di peserta webinar kali ini kita ingin memberikan sumbangsih atau kontribusi terkait dengan sektor pertanian, terutama di subsektor tanaman pangan. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, biar kita mempunyai persepsi yang sama bahwa saat ini ketika bicara tentang sektor pertanian merupakan sektor penopang perekonomian nasional. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pertumbuhan perekonomian kita terkontraksi ya, di mana semuanya jatuh, terpuruk, hampir semua sektor. Bahkan kami di perbankan saat ini lagi wait and see. Kami sedang tebang pilih sektor-sektor mana yang bisa kita biayai agar nantinya ekspansi kredit kita berkualitas. Nah, saat ini yang menjadi sektor pemenang di saat sektor lainnya terpuruk adalah sektor pertanian. Kita ingin memberikan ilustrasi bahwa saat sektor pertanian ini luar biasa pertumbuhannya. Bahkan dia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,95%. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dan ini harus didukung semua pihak, termasuk di dalamnya adalah perbankan. Nah, di dalam 2,95% pertumbuhan sektor pertanian tersebut, ternyata didominasi paling tinggi di tanaman pangan. Ada 10,32. Ini yang menjadi pintu masuk kita untuk bisa lebih effort, lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar terkait dengan pembiayaan di tanaman pangan. Karena bagaimanapun tanaman pangan potensinya sangat besar di subsektor pertanian yang ada. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang pertumbuhan yang digenjot di sektor pertanian, ternyata berkontribusi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Dari tahun ke tahun ini terus naik. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Ketika kita melakukan fokus untuk ekspansi di sektor pertanian, ternyata kita berkontribusi untuk bisa mendorong tenaga kerja, meskipun kita ketahui bersama semakin ketika luas lahan semakin sempit, tetapi penyerapan tenaga kerja semakin besar. Ini yang menjadi menarik dan menjadi perhatian serius, termasuk di dalamnya perbankan, agar perbankan lebih fokus lagi terkait dengan sektor pertanian yang ada. Di dalamnya ada komoditas-komoditas unggulan yang bisa kita jadikan priority ya. Tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, oleh Bu Indah Megawati juga, bahwa ada beberapa komoditas yang baru dan newcomer, tapi orientasi ekspor. Terus kemudian prospek pengembangannya juga cukup bagus, yaitu porang. Tapi sebelum kita bicara tentang porang, dari data yang ada menunjukkan bahwa kopi, tanaman obat, rempah-rempah saat ini sangat diminati oleh pasar luar negeri, dan ini menjadi istilahnya kebutuhan utama di saat COVID-19 ini terjadi. Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya sampaikan bahwa BNI konsen terkait dengan sektor pertanian. Kami dari Sabang Merauke melakukan ekspansi terhadap sektor pertanian. Dan kami terus mengalami kenaikan, baik dari sisi jumlah ekspansi yang kami lakukan, maupun dari sisi tenaga kerja yang terserap di bidang pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, BNI mencoba melakukan treatment bagaimana sektor pertanian ini dapat didukung, ya, dapat bekerja lebih efektif, sehingga apa yang kami inginkan berupa jumlah ekspansi KUR yang kita berikan serta kualitasnya menjadi lebih baik. Kami mempunyai banyak program Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang mendengar apa yang kita lakukan hanya Millennial Smart Farming. Tetapi dari situ semuanya sebenarnya kita juga punya perhutanan sosial, lumbung ekspor Nusantara, kewirausahaan pertanian, klaster unggulan, program ekosistem perikanan, food estate, desa Nusantara, yang kesemuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa mendukung sektor pertanian ini menjadi lebih baik. Kita ingin melihat bahwa potensi di daerah-daerah itu bisa kita kembangkan
lebih banyak lagi dengan beberapa program yang tadi saya sampaikan. Kami sadar bahwa tidak hanya bisa kita berikan, di kota-kota besar, tetapi di pedesaan, di hutan, di laut, semuanya kita berikan KUR. Tadi Pak Suwandi juga memberikan penyampaian bahwa, eee, jangan sampai KUR ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat desa yang terpencil. Ini kita berikan, terbukti dengan adanya program kami yaitu perhutanan sosial. Di penjuru hutan pun, mereka di kawasan hutan kita berikan KUR, ya. Karena kami lihat bahwa, apa yang kami lakukan merupakan bagian bagaimana memberikan social value, terus kemudian kita coba untuk tarik sesuatu yang unik di antara masyarakat yang ada, terus kemudian kita jadikan komoditas unggulan, sehingga memberikan nilai tambah. Harapannya, kita giring untuk orientasi ekspor Bapak Ibu semuanya. Dengan kekuatan BNI yang notabene merupakan bank yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai bank go global. Kondisinya seperti itu. Yang kami lakukan tidak hanya proses pembiayaan, ya. Kami juga melakukan proses pendampingan. Kami juga nanti dari proses pendampingan terus kemudian pembiayaan yang ada, kita melakukan proses graduasi. Mana yang bisa kita naikkan portofolionya, jumlah kurnya mana yang bisa kita berikan tambahan. Kondisi seperti itu. Terus kemudian kita ajak bersama-sama untuk kita lekatkan dengan akses pasar lokal. Kita bekerja sama dengan e-commerce lokal yang tujuannya apa? Bisa membawa produk-produk Bapak Ibu semuanya di sektor pertanian ini untuk bisa mengakses di e-commerce yang dikerjasamakan oleh BNI. Dan harapannya muaranya adalah kita mampu menjadikan para petani-petani yang luar biasa dengan komoditas unggulan yang ada bisa go global. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya tidak serta-merta hanya tadi yang disampaikan KUR. Kita dari bantuan CSR dan program kemitraan, terus kemudian kita berikan KUR, terus kemudian skema komersial, ini kita berikan semuanya apa yang menjadi kebutuhan para petani di lapangan. Karena kita tahu bahwa tidak semuanya para petani bisa kita mulai dengan KUR. Bisa saja dimulai dengan CSR. Karena kebutuhan awalnya adalah pemberian CSR terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Kami paham dengan kondisi real di lapangan yang kita coba untuk bisa melekatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga sesuai dengan harapan yang dilakukan atau diperlukan oleh masyarakat setempat. Sehingga kita bisa mengangkat menjadi komoditas unggulan dan harapannya bisa kita naikkan ke pasar lokal melalui e-commerce tadi dan ke pasar global dengan bantuan cabang luar negeri yang kita miliki, yang BNI miliki. Kondisinya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, saya ingin memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang kita lakukan di sektor pertanian ini. Kami mencoba untuk bisa meningkatkan ekspansi KUR kita melalui beberapa program yang ada, ya. Kami punya program KUR Tani di 13 provinsi. Tadi sudah saya singgung sedikit, kami juga punya program perhutanan sosial. Di tahun 2020 kami punya gerakan menyongsong pertanian 4.0 yang sekarang kita kembangkan dengan millennial smart farming, ya. Terus kemudian untuk membentuk korporasi pertanian kami sudah inisiasi di awal dengan kewirausahaan pertanian yang saat ini sudah ada di Garut dan menjadi percontohan bagi kita untuk bisa kita kembangkan dengan menjadikan para petani tidak hanya menjual padi, tetapi nanti harapannya dia secara ekonomisnya bisa meningkat karena yang dia jual adalah beras dengan komoditas dan kualitas tertentu. Ini yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu semuanya, saya juga ingin memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa kami sadar ketika kami menginisiasi di sektor pertanian ini harus ada sentuhan yang sifatnya berbeda dengan yang lainnya. Karena kami ingin bahwa sektor pertanian Indonesia bisa maju, bisa berkembang dibandingkan negara lain. Kami melihat ternyata Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand,
dari letak geografis maupun potensi yang bisa dikembangkan, kita nggak kalah. Tetapi kenapa saat ini pertanian kita kalah dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, Vietnam misalnya, Thailand misalnya, kondisi seperti itu. Apa kelebihan mereka? Ternyata dari situ kami bersama-sama dengan Kementan, bersama-sama dengan BUMN lainnya, bersama-sama dengan startup untuk bisa menginisiasi yang kita sebut dengan millennial smart farming. Sektor pertanian ini butuh sesuatu inovasi dan kreativitas dengan pendekatan teknologi yang ada di dalamnya. Ya, kami mencoba menggandeng para milenial, para milenial untuk tertarik di dalam dunia pertanian. Karena kami yakinkan bahwa di dunia pertanian ternyata cuannya juga cukup banyak loh. Ada loh. Dan ini harus kita gaungkan. Karena apa? Nanti harapannya di sebuah klaster, di sebuah komunitas tertentu, mungkin 1-2 yang mereka tertarik. Harapannya para milenial ini bisa menggandeng milenial lainnya, dan nanti harapannya dari para milenial yang tertarik di smart farming bisa menjadi role model bagi kita semuanya. Dengan begitu saya yakin bahwa pertanian Indonesia akan menjadi lebih baik karena kehadiran milenial ini. Dan ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh koordinasi, kolaborasi, sinergi bersama antara semua pihak yang terkait di dalamnya. Ya, karena kami di BNI terkait hanya proses pembiayaan. Di bidang lainnya kami serahkan mekanisme kepada teman-teman, dan kami coba untuk merangkul dan mengimplementasikannya dalam bentuk millennial smart farming. Bapak Ibu semuanya, ketika kita bicara tentang eksekusi untuk ekspansi KUR, kita tidak serta-merta membiarkan petani harus berupaya sendiri. Kita memfasilitasinya dengan memberikan ekosistem pertanian. Kami harap petani itu fokus terkait dengan budidaya yang ada. Untuk proses penjualannya, untuk proses monitoring budidayanya, ini coba kita fasilitasi dengan ekosistem yang ada. Kami bergandengan erat dengan PIHC terkait dengan pupuk, baik itu pupuk subsidi maupun non subsidinya. Ya, kami coba untuk berkolaborasi dengan Telkom terkait dengan aplikasi Agri-nya, yang tujuannya dia memfasilitasi dari sisi digitalnya dari hulu sampai hilirnya. Ya, hulunya apa? Bagaimana dia bisa memberikan monitoring kepada petani akan kualitas budidaya yang dia lakukan. Kondisi seperti itu. Dan ini terus kita upayakan. Kita pengen menciptakan para petani-petani yang dia bekerja secara sendiri, nanti harapannya bersama-sama sehingga dia menjadi bagian yang secara skala ekonomi menjadi lebih besar, dan dia akan membentuk korporasi. Mungkin korporasinya kecil dulu dan nanti menjadi besar. Dan harapannya dengan skala yang besar tersebut, jumlah yang besar tersebut, kesejahteraan petani bisa diwujudkan sesuai apa yang menjadi keinginan kita bersama. Itu yang kita lakukan. Itu yang BNI lakukan di sektor pertanian ini. Terus kemudian bicara tentang jenis-jenis KUR tadi sudah disampaikan oleh Bu Endah, dan mungkin banyak pembicara lainnya pembicaraan sama ya tentang jenis KUR. KUR itu ada KUR super mikro dan KUR mikro yang tanpa jaminan. Sekarang tanpa jaminan sampai 100 juta juga tanpa jaminan. Ada KUR kecil sampai 500 juta. Tujuannya apa? Ketika pemerintah memberikan KUR agar masyarakat merasakan akses pembiayaan yang mudah, ya, cepat, murah. Itu yang diinginkan pemerintah, dan ini bisa dieksekusi oleh ekosistem di tanaman pangan agar KUR-nya tercapai apa yang menjadi target dari Kementan itu sendiri. Terus kemudian prasyarat KUR, memang yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi benar apa adanya ya. Sebenarnya ini perlu edukasi kita bersama, semua pihak, termasuk di dalamnya Kemenko Bidang Ekonomi maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan regulasi terkait KUR ini. Kami temui di lapangan adalah pertama ada 2 hal yang menurut kami krusial. Yang pertama, tidak semua petani itu mempunyai
KTP elektronik atau surat keterangan elektronik. Ya, ini yang menjadi persoalan, sehingga untuk proses pengajuan KUR-nya agak terganggu. Terus yang kedua adalah mereka tidak sadar, ya, namanya dipakai oleh saudara, tetangga, anak, istri maupun temannya untuk diajukan kredit konsumtif, misalnya untuk pembelian kulkas, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Sehingga ketika proses pembelian tersebut macet. Sehingga ketika mereka mengajukan KUR, mereka tidak lolos karena termasuk terdaftar dalam pengguna kredit yang kurang baik. Ini yang perlu menjadi perhatian. Menurut saya di lapangan hanya itu yang perlu kita edukasi bersama sehingga harapannya mereka bisa lolos terkait dengan pengajuan KUR yang ada. Dan ini yang menjadi concern kami dan coba ingin kami sosialisasikan dan kita bersama-sama agar sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan ini menjadi lebih baik. Kelebihan KUR tani yang dimiliki oleh BNI dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Yang pertama, tentu Bapak Ibu semuanya sudah paham, terutama di Kementerian Pertanian terkait dengan pola klaster. Ini yang kita lakukan. Ini yang menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama untuk mencapai skala yang lebih besar dan lebih masif. Maka perlunya pola clustering. Dan itu kita berikan dan cukup efektif. Dengan pola clustering ini harapannya kualitasnya menjadi lebih terjaga. Terus yang menikmati dari para petani juga jumlahnya cukup banyak. Terus yang kedua adalah tadi yang disampaikan oleh Bu Indah Megawati, Direktur Pembiayaan, di BNI ada off-taker dan collection agent. Ya, off-taker ini merupakan perusahaan swasta atau BUMN yang berperan memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Karena kita sadar petani itu cukup fokus di budidayanya, dia nggak usah kemana hasil produksi hasil panen dijual kemana. Ini kita yang harus memperhatikan dengan meng-create dari off-taker dan collection agent yang ada. Terus kemudian kita ciptakan digitalisasi ekosistem pertanian. Kami punya BNI Move yang tujuannya kalau teman-teman petani melakukan proses eksekusi untuk pengambilan KUR taninya, ini kami punya digitalisasinya sehingga tidak perlu datang ke perbankan. Dan ini terus pengembangan harapannya ini bisa kita jalankan sehingga nanti setiap penyaluran KUR BNI selalu melakukan upaya yang membentuk ekosistem bisnis di area klaster calon debitur yang bertujuan untuk membantu calon debitur dalam memastikan suplai bahan baku, kepastian dalam penjualan hasil produksi melalui digitalisasi yang ada. Dan ini terus kita kembangkan melalui program Millennial Smart Farming. Terus yang terakhir yaitu perluasan pasar. Ini penting. Kenapa? Kami melihat di tengah kondisi COVID-19 ini banyak beberapa komoditas yang dijual di daerah yang berdekatan dengan dia nggak laku, tetapi kebutuhannya di luar daerah yang lainnya. Oleh karena itu BNI memfasilitasi karena BNI sudah bekerja sama dengan e-commerce yang ada, harapannya ini bisa bisa dipasarkan dengan platform e-commerce yang sudah bekerja sama dengan BNI, sehingga para petani ya tidak kesulitan melakukan proses penjualan atas produk hasil budidaya yang dia hasilkan. Bunyinya seperti itu. Kami juga punya cabang di luar negeri yang secara besaran apa yang mereka butuhkan saat ini. Dan kita siap untuk menghubungkan mitra-mitra besar yang ada di luar negeri sana atas kebutuhan para petani yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berbagi sharing untuk bisa meningkatkan sektor pertanian Indonesia menjadi lebih maju lagi. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.